rendang wae dong. Opo kan opo. Nih, dia mampir gitu udah tutup. Kan peret. Peret hari Minggu mah. Katanya nanti mau peret. Satu minggu peret. Bismillah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Lanjut pada kajian kita, pembahasan kita masih membahas tentang masalah perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Kemarin sebutkan ada berapa perkara yang dapat membatalkan sholat? Ada 14. Yang baru kita bahas hanya baru 4 ya, masih 10 lagi. Kemarin yang pertama adalah bil hadat, dengan hadat, datangnya hadat itu baik hadat kecil ataupun hadat besar. Hadat kecil perkara yang mewajibkan dia hanya untuk wudu saja. Hadat besar yang mewajibkan dia untuk mandi ya. Jika dia punya wudu tiba-tiba dia berhadat seperti buang buang gas. Kalau cuma buang gas saja ya udah wudu, artinya nggak perlu dicebok. Tapi kalau buang gasnya sampai keluar ampas nah itu baru kecebok ya. Nah, ketika dia punya wudhu, tiba-tiba dia berhubungan intim misalnya, berarti kan membatalkan wudhu dan juga mewajibkan dia untuk mandi. Wajib. Yang pertama, kedua, ubi najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang dapat membatalkan salat adalah kejatuhan najis. Nah, apabila najis itu tidak dibersihkan, dibebasin seketika itu juga, ya. Kemudian yang ketiga adalah wakisyaful aurati ilam tustar halan. Saat sholat auratnya terbuka dan tidak langsung ditutup seketika, itu batal ya. Tapi alasannya kalau tertiup angin. Kalau bukan tertiup angin ya beda ya, Pak Ren. Dan yang keempat adalah wanutku biharfaini au harfin mufhimin amdan. Yang keempat adalah dia berbicara, mengucap dengan dua kalimat, dua kata gitu ya. Dua kata itu dapat membatalkan sholat. Atau dengan satu kata tapi bisa dipahami maknanya, itu dapat membatalkan sholat. Paham? Ya. Selanjutnya yang kelima adalah awil mufat kiri amdan. Yang dapat membatalkan sholat adalah dengan apa ya? Yang dapat membatalkan puasa secara sengaja gitu. Paham? Yang membatalkan puasa secara sengaja maka puasanya batal. Nah, sholat juga begitu. Keterangannya anna sholata tabtul aidon bikulli ma yufattiru bihi as-shaimu ma'al amdi wal ilmi bit tahrimi. Jadi sholat itu bisa membatalkan sholat itu bisa menjadi batal dengan sebab perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya, jika membatalkan puasa saja bisa batal, jika makan saja bisa membatalkan puasa tidak sengaja, begitu dia sholat. Nah, gambarannya seperti ini, selain daripada makan, ka'idkhali audin fi nahwi udunihi, seperti memasukkan kayu benda ke kupingnya gini nih, wadah kuping. Itu wadah kuping kalau di puasa itu batal. Kalau di pinggir nggak masalah, emang kalau masuk nih. Ya, hati-hati. Kalau di kuping enak ya? Iya. Lagi puasa jangan. Batalkan puasa ya? Batalkan. Kan disebutkan gambarannya seperti ka'idkhali audin, memasukkan kayu fi nahwi udunihi, seumpama seperti telinga. Ya. Lalu bagaimana kalau mulut nggak batal? Ya mulut lagi masuk ya. Kalau mulut, ya gambarannya kan telinga. Selain dari telinga ini kan seperti seumpama kuping
Hidup juga sama. Baca Sama. juga. Mupil dua buat kayak Sampai ngasih kan mukul di kolak itu baca udah. yang kata karun udah dapat dibagi-bagi gitu. Silat uang. Betul. Kalau dari kata karun tuh begitu, yang satu masuk, yang empat nungguin, udah dapat dibagi-bagi begitu tuh. Meeting. Dapat Dikasih salam. Ogah. Ogah. Itu dapat membatalkan sholat. Ya, jadi kelima ini sebagaimana bisa membatalkan puasa dengan secara sengaja, maka dengan itu pula bisa membatalkan sholat. Seperti tadi memasukkan kayu ke telinga saat puasa. Wakal akli juga seperti makan lagi sholat makan batal. Walau qalilan sekalipun bergerak batal nggak? Hah? Bergerak. Bergerak juga batal kalau bergeraknya 3 kali berturut-turut. Kalau bergerak ya bergerak juga ada hajat, maksudnya ada hajat ya, alasan. Kalau bergerak cuma main-main sekalipun sekali gerakan main-main ya batal. Indah Syafi'i bergerak sekali hanya niat main-main batal. Tapi kalau bergerak misalnya kayak kita gatel gitu kan ya. Kalau misalnya buka pintu ada tamu gitu, misalnya buka pintu langsung ini. Oh kalau itu kalau ada tamu dianjurkan kita bersuara jadi agar tahu kita lagi sholat. Amin gitu kan ada dalam Al-Quran tuh apa tentang masalah apa ya. Jadi ketika ada tamu nggak tahu kita lagi sholat, saat itu boleh kita mengencangkan suara, nggak usah dibuka pintu gitu. Soalnya udah nih, saya masih belum connect gitu misalnya, Iya. nggak apa-apa biarin aja. Nggak usah. Bukan hajat itu mah. Kalau dia masuk aja berarti tamu yang songong. Belum. Ya. Kan kunci. Jadi kunci. Ada yang puasa kalau bergerak. Bergerak boleh. Kalau memang seperti orang nggak bisa nahan gatal gitu kan ya. Tapi nggak caranya jangan sampai begini-gini. Satu tangan nih. Ma'ruf lah udah kan. Gitu tuh. Yang kalau begini-gini nih udah 5 jari ini gerakan udah banyak. Itu namanya digaruk gitu. Iya, karena garuk. Kalau satu kali kalau dengan 1 jari maupun gerakan yang banyak itu nggak membatalkan. Tapi kalau begini, nah ini membatalkan 3 kali gerakan berturut-turut. Karena kan bocah ya, Iya. bocah naik kan. 1, 2, 3 nih. Ya, bukan begitu dong. 1, 2, 3. Tapi gini 1, 2, 3 gitu. Kemudian juga ini yang waktu mesti nanti ada. Yang mesti diwaspadai nih ketika orang sholat bermakmum masbuk nih ya kan, masbuk dia nepak sebenarnya kan menjadi makmum kan ya. Kemudian ada lagi yang lain masuk ya kan, mau bermakmum juga ditepak. Nah ini yang di belakang imam masjid mundurnya tuh pelan-pelan, jangan langsung 3 langkah sekaligus. Contohnya begini, boleh kita praktekkan. Bangun, bersedia, bangun. Terus gini, antum jadi imam ini depan. Bapak bangun. Nah gini misalnya, kan saya sebelah saya ya, maaf majuan. Kita praktekkan. Ya, saya berapa menit ini sholat saya udah bersolat sama dia. Tuh berdua nih kan ya, contohnya. Sholat Allah sholat. Nah ini datang bapak ini, datang mempak saya biar mundur gitu kan, maksudnya mau berjamaah sama ini. Bapak sini. Tapi nggak langsung beresan sini munduran. Nah, ini kita mundurnya jangan langsung begini. Nah ini membatalkan sholat karena bergeraknya berturut-turut dengan gerakan yang banyak. Kalau mau caranya biar nggak batal, nah gitu tuh. Karena sholat kita ini bukan main-main. Ya, gini nih. Banyak nih yang melakukan hal demikian. Ya, banyak. Maaf kata banyak orang yang nggak paham fikih ngaco. Mana saya lihat ini di apa namanya di TikTok itu dia katakan apakah kencing anjing itu najis? Kamu jawab yang mana najis? Tidak najis bilangnya. Ada videonya. Kok najis kenapa? Dia ngambil kaidah tentang masalah yang setiap sesuatu yang diciptakan itu suci. Itu kaidah permasalahan gini. Pernah saya bahas ya. Kalau kita menemukan air yang sedikit di 1 ember kan sedikit ya. Dan kita tidak mengetahui apakah air ini najis atau suci. Ini kita ambil kaidahnya di sini. Asal hukum air itu suci, sedangkan najis adalah perkara yang baru datang. Kan asal mulanya air itu suci. Sedangkan najis itu karena kejatuhan baru datang kan. Lah bukan anjingnya kencingnya juga najis, bagaimana dengan air kencingnya? Ya kan?
Lagi ada ustaz siapa tuh Badrudin apa gitu kan, dia bilang apa? Semua kotoran itu suci selain kotoran manusia. Loh. Ya ini makanya ketika banyak berbicara menyalahkan orang lain, ternyata fikihnya dia tidak paham. Buka kitab manapun. Suruh buka kitab manapun. Ya kalau suruh buka kitab, kita nggak bisa baca kitab masalahnya. Hanya mengandalkan dari terjemah, mendengarkan, coba suruh baca kitab. Nggak bisa suruh sama ulama-ulama kita dengarkan kitab ini, baca oleh ulama-ulama kita. Ya. Ya makanya orang-orang ahli nahu itu, ahli nahu sorok, mereka paham kalau ada kitab yang dipalsukan, mereka paham. Ada kadang domainnya tidak nyambung, siapul kalamnya kemana, gitu kan? Ini siapul kalamnya kemana nih? Tentang pembicaraannya dari Al nggak nyambung, ketahuan. Ahli nahu tuh orang pintar baca kitab tuh nggak bisa dibohongi. Ya. Sabar, belajar itu enggak bukan waktu yang sebentar tapi lama. Ya. Saya ini dibawa sama guru kita Gus Bedi mondok di Bogor di tahun 2002. Beliau pulang dari Hadramaut, saya diajak mondok di Bogor. Sampai tahun berapa? Akhir 2010 saya baru pulang. Berapa tahun kira-kira? 9 tahun. Hampir 9 tahun ya. Akhir 2010 menjelang 2011. Itu semua kitab dibaca. Kita tuh setiap malam tuh sama teman-teman berdiskusi. Kitab ini ada namanya kitab fikih kan, banyak kitab fikih kan. Ini setiap ada permasalahan sama kiai kita suruh pecahkan permasalahan ini. Jangan kita sampai yang mengatakan benar-benar nggak boleh, belum tentu. Pasti yang lain mengatakan ada yang membolehkan dengan hadis ini kan dengan Quran ini. Dibuka semua. Makanya kata ulama, jika sedikit ilmunya seseorang, dia akan banyak menyalahkan orang lain. Tapi dengan banyaknya ilmu, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kalau kata Buya Hamka itu mengatakan idza tasa'il berrajul qalla i'raduhu 'alan nas. Jika banyak ilmunya seseorang, maka dia akan berpaling daripada menyalahkan banyak manusia. Buya Hamka ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa Buya mengadakan acara haul? Bukankah Buya dulu melarang? Bukan kayak Buya dulu yang paling gencar mengatakan ini tidak boleh. Apa jawab Buya Hamka? Dulu saya hanya baca 1-2 kitab. Ketika saya baca kuliah-kuliah ulama yang lain, terdapat tentang perbedaan pendapat dan ada rujukan masing-masing. Makanya Buya Hamka menjawabkan idza tasa'a ilmu rajul qalla i'raduhu 'alan nas. Jika luas ilmunya seseorang, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain, dia akan berpaling. Oh dia begini. Ya. Jadi mesti kita harus pahami belajar itu harus sabar. Bapak-bapak kalau malam ikronya lama banget ya Allah, sabar. Buru-buru naik kalau kagak beres mah sabar. Kalau sekarang kita enak nih Pak, kita ngajar sekarang guru yang datang, betul. Orang dulu mah ngaji nih belajar datangin guru, betul nggak? Sekarang malah guru yang datang. Orang dulu kalau belajar nih, orang dulu kalau ngaji belajar seperti yang terjadi di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek daripada Habib Umar bin Habib. Ini Syekh Baraja ini mau datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim mau belajar sama Syekh Abu Bakar bin Salim, belajar agama. Itu orang dulu mah belajar agama nggak langsung diterima, kayak gini silakan, enggak, diterima dulu, dites dulu, benar nggak dia mau belajar agama. Orang kalau belajar agama taslim kepada guru, pasrah kepada guru, nggak punya sifat suudzon kepada guru, nggak pernah marah sama guru, nggak pernah menyakiti hati guru, nggak pernah yang namanya mengecewakan guru, dan nggak pernah menyepelekan guru. Sebab kalau orang mau belajar menyepelekan guru, merendahkan guru, maka nggak ada barokah ilmunya. Berapa banyak di antara mereka saat belajar pasrah kepada guru, dia bodoh, tapi dia taat sama guru, takdim sama guru. Maka dikatakan man aradal falah fakun turoban tahta aqdami syuyukh. Siapa yang pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Siapa pengen hidupnya bahagia? Saya. Pengen bahagia. Makanya ini ucapan siapa ya? Syekh Abu Bakar bin Salim atau siapa saya lupa. Fakun, maka jadilah turoban seperti debu tahta aqdami syuyukhi. Maka jadilah
seperti debu yang berada di bawah kaki Meja. gurunya. Meja. Artinya kita rendahkan diri kita di guru. Sahabat sama Rasulullah gimana sih di hadapan Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Ya kan? Kalau kita pengen barokah, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, Mekah almarhum. Allah yarham. Beliau ini sampai murid-muridnya heran. Itu muridnya yang pintar banyak. Yang juara kelas banyak lah ibaratnya. Ketika Sayyid Muhammad bin al-Maliki diundang untuk mengisi suatu acara, tiba-tiba beliau berhalangan. Ya kan? Nggak bisa. Dibadalkan oleh muridnya, dicari muridnya untuk membadalkan, menggantikan beliau mengisi acara. Yang dipanggil siapa? Tukang bikin kopi. Kerjaan nih, ya orang yang suka bikin kopi nih, khidmat. Tapi ini jangan ngedumel. Ikhlas. Dia. Ikhlas banget. Itu ke Sayyid Muhammad al-Maliki bin Ali bin Abbas al-Maliki malah menunjuk tukang buat kopi, suka yang layanin tamu tuh, nyediain kopi, ini kopi. Tapi ini kok yang pada heran, wah orang kayak gitu. Jadi kami jamin orang yang pinter itu sama dengan orang yang ahli khidmah itu ya beda. Wah ternyata Masya Allah pinter banget ceramahnya, padahal cuma bikin kopi kerjaannya, jarang belajar ngaji tapi selalu mendengarkan pengajian. Sama juga ketika alumninya keluar yang pinter sama yang tukang khidmah, dakwanya lebih berhasil yang tukang khidmah. Belajar jarang tapi patuh sama guru. Makanya man ardul falah fakut turoban tahta aqdami syuyukh. Siapa orang yang pengen mendapatkan kebahagiaan, ilmunya mau barokah, jadilah seperti debu yang berada di telapak kaki guru. Ya kan? Itu kiasan, maksudnya kiasan. Sejak Bukan kita pengen sama guru, enggak. Kita menjadi seperti debu yang gak ada harganya di hadapan guru. Ngabdi lah ya guru ya. Bagaimanapun, walaupun kita udah belajar sama guru kita menjadi orang besar, guru kita masyhur, terkenal, guru kita orang biasa, tetap kita Harus patuh. jadi murid selama-lamanya murid. Makanya kalau kita sebesar apapun ilmu kita, terkenal kita sampai dipuji-puji orang, ya kalau di hadapan guru buang tuh ilmu, buang ilmu. Guru tetaplah guru, kita murid tetap murid. Ya, gitu orang dulu barokahnya begitu. Nah itu Syekh, dia itu pengen berguru dengan Syekh Abdul Qadir Salim, nggak langsung diterima. Bener nggak nih? Niatnya pengen berguru. Kalau orang mau berguru itu taslim sama guru, pasrah sama guru. Apa kata Syekh Abdul Qadir Salim? Kau mau berguru denganku? Ya. Kau naik ke bukit. Diperintah naik ke bukit. Setelah itu apa yang harus kau lakukan? Lompat kau dari atas ke bawah. Gila nggak kayak begitu? Lompat kau dari atas ke bawah, sudah di atas lompat. Nggak kenapa-napa. Lompat. Setelah lompat, dia tuh Syekh Abdul Qadir Salim, wahai guru, Syekh, aku sudah melompat dari bukit itu. Bagaimana cara melompat? Merem atau melek? Merem, oh enggak, melek. Ulangin lagi suruh melek. Bayangin bagaimana? Sama cerita seperti Sunan Kalijaga. Berguru sama Sunan Bonang. Apa yang terjadi? Suruh tungguin tongkatnya. Suruh tungguin tongkatnya. Ya kan? Nah seperti itu. Ya. Pengen itu bahagia, pengen kita selamat. Karena apa? Seperti itu. Karena guru itu yang telah mengajarkan kita dan telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hidup kita kan bahagia. Ya kan? Adab kita sama guru, akhlak kita sama guru, bagaimana? Ya kan? Karena guru lah jasa yang paling besar. Kan orang tua kita tuh ada 3 orang tua, kita ada 3. Pertama adalah orang tua kandung, kedua adalah mertua kita, yang ketiga guru. Di antara 3 ini yang paling besar jasanya guru. Kenapa? Karena dia mengajarkan ilmu. Bukan berarti kita mengutamakan guru daripada orang tua, tetap orang tua juga kita utamakan. Men guru ini benar-benar mendidik kita dengan ilmu. Maka orang tua memasrahkan anaknya untuk mondok. Hal kita di Indonesia begitu. Hal ditarim hadramaut tempat guru kita belajar. Sebelum berguru kepada orang lain, orang tua juga ngajarin duluan, dibekali dulu ilmunya. Biar tambah lagi berkah, belajar lagi kan. Saya pulang, Habib pulang, kayak begitu. Ya, kayaknya jangan sampai kita
apa namanya justice gitu. Wudhu begini, ini begini. Ini kan aneh ketika mengatakan air kencing anjing itu tidak najis. Wong anjingnya aja udah najis kan, air liurnya kan. Kemarin katakan kullu mustaqdar yang nausihatta sholah. Najis itu adalah sesuatu yang menjijikan yang dapat mencegah sahnya sholat. Udah lewat kan waktu itu kan yang nausihatta sholah. Najis itu adalah sesuatu yang menjijikan yang dapat mencegah sahnya sholat. Ya, kok orang bisa berkata seperti ini? Udah lama lagi rame tuh. Saya kan ya kita boleh lah ngambil ilmu dan mereka cuma menjadi pertimbangan aja. Kalau nggak sesuai dengan ini jangan. Ya kalau saya pribadi kan pernah belajar artinya dengan fikih kitab ini kan ada di keterangan dari ini. Lah kok ini begini? Ini dapatnya dari mana gitu kan? Kita bisa jadi referensi gitu kan? Lu sih itu umur nggak pernah ada yang mengatakan ulama bahwa kotoran air kencing anjing ini tidak najis, baru tahu. Bahkan orang kalau kawin silang dengan babi aja lahir anaknya tetap najis sekalipun bentuknya manusia wujudnya. Ada seperti itu. Ada bisa kejadian. Orang menyetujui babi lahir anaknya manusia bentuknya. Hukumnya tetap najis karena babi memang najisnya sangat berat. Golado. Iya, makanya hati-hati. Semua kotoran itu suci selain kotoran manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukannya kotoran manusia, semua kotoran itu najis. Sekarang kita mau makan, di tangan kita ada kotoran. Kira-kira cuci tangan dulu apa enggak? Nah begitu menghadap Allah harus kita bersihkan dulu. Jangan dibilang ini enggak najis. Logikanya kan seperti itu ya kan. Kita mau makan nggak pakai sendok loh ya, pakai tangan kan, sunnah pakai tangan. Saat mau makan di tangan kita ada kotoran, nggak usah kotoran tai lah, kotoran biasa aja. Kira-kira jijik nggak kita? Mesti dicuci nggak tangan kita? Cuci. Lalu bagaimana dengan kotoran bentuknya THI, ampas kentut? Bagaimana rasanya kira-kira? Dicuci. Ketika menghadap Allah seperti itu dalam keadaan suci. Suci dari apa? Najis yang dapat mencegah sahnya sholat. Itu dia kayak begitu. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan di YouTube ya hal seperti itu jangan kita ambil, tanya sama guru kita. Guru, Ustadz ini kok saya lihat video kayak begini nih. Kok dia mengatakan bahwa kotoran apa namanya air kencingnya anjing itu tidak najis. Masya Allah, kan aneh. Muntah aja najis, muntah yang keluar dari mulut kita najis. Kenapa? Karena kotoran dan ini kalau apa namanya makan udah masuk ke dalam perut ini kan diolah kan ya, itu jadi kotoran. Saat muntah itu najis. Kalau kita muntah kena pakaian kita, cuci pakaian kita, tidak najis. Ya muntah itu najis. Termasuk sesuatu yang menjijikkan. Ya. Sama tadi aura tadi wanutku biharpain ya tadi berbicara. Yang kelima wabil mufattiri amdan amma ma'nisyani awil jahli bitahrim waqad udira bimawarra fala tabtulu illa in tawalat min talatu mudghadin kama yati. Kalau lupa bagaimana? Lagi sholat lupa. Ya. Amma ma'nisyan kalau dia lupa, awil jahli udah lupa, awal atau dia tidak tahu bodoh bitahrim dengan haramnya makan ketika sholat, ya kan? Sholat makan. Waqad udhira bima marra. Itu dikatakan udzur seperti penjelasan yang telah dibahas. Kan kemarin jauh dari ulama, dia emang Islam, cuman karena nggak ada yang mengajarkan dia tentang tata cara sholat, yang membatalkan sholat aja. Dia nggak tahu kalau sholat makan itu batal, misalnya gitu kan. Udur kan, kalau dia semacam itu udah lupa. Kalau lupa nggak kena hukum ya kemarin. Awal atau bodoh atas keharamannya, ya. Faqad udhira bima marra. Ya, fala tabdul sholat. Hal semacam itu tidak dapat membatalkan sholat kalau dia lupa atau bodoh yang udur.
Ya, illa intawalat. Tapi ada pengecualian nih, Pak. Illa intawalat minhu talat god. Terkecuali kalau sampai 3 kali berturut-turut. Nah, itu membatalkan. Lupa. Lukanya. Pokoknya kalau bilangan 3 kali itu sudah membatalkan. Kan illa di sini pengecualian kan? Ya, kama yati. Nanti keterangan akan datang. Akan dibahas keterangannya. Paham? Terus lanjut yang ke-6, wabil aklil katsiri nasian. Kalau tadi lagi sholat makan cuman sedikit, ya, cuman sedikit. Wakal akli walau qalilan, ini kalau yang qalilan sengaja sedikit itu batal tadi kan ya kan? Dia makan sedikit lagi sholat dia makan punya. Tapi seperti apa sih? Ilok lagi makan lagi sholat makan enggak? Maksudnya ada bekas nih. Nyangkut di gigi nih. Hati nih. Yang paling susah mah makan biskuit sholat ya. Nempel banget ya. Jadi lagi sholat ada yang nempel bekas makan daging. Batal dimakan sama dia. Enak katanya. Makan permen enggak ya? Enggak batal kalau macamnya seton. Ya, tadi kalau sedikit sengaja makan lagi sholat batal. Ini kalau apa namanya? Ini kalau banyak lupa bagaimana? Dikatakan wabil aklil katsiri nasian. Kalau dia makannya banyak secara lupa, nah itu batal. Ya. Wal man anna salat tabtul aidan bil aklil katsiri minan nasi. Salat itu bisa menjadi batal dengan sebab makan yang banyak. Walaupun lupa maksudnya gitu ya. Lupa. Wa fi hukmihi dalam hukumnya al jahil ma'dzur. Wal farqu bainaha wa baina shaumi haitsu la yadurru fihi dzalika minal madhkur. Ini perbedaan antara salat dengan puasa yang membatalkan maksudnya secara tidak sengaja makan. Ya, kalau puasa kan tadi lagi puasa dia lupa makan banyak, dia rezeki banget nih. Udah habis makan yang banyak dapat minum lagi ya. Lupa terusin puasanya. Enggak batal. Itu rezeki. Wah. Tapi kalau makan yang banyak tiba-tiba belum minum udah ingat, ya Allah gue puasa, makan banyak agak minum, kira bagaimana rasanya? Serat banget ya. Aduh. Gua dapat rezeki apa bukan ini ya? Itu kalau dapat minum rezeki ya. Udah makan kenyang sepiring minum dia. Lagi minum pas abis naruh gelasnya. Ini ente bukan puasa, lagi puasa. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Alhamdulillah sih benar. Enggak batal. Enggak. Oh, gue itu Enggak sengaja. Perbedaannya itu. Perbedaannya puasa dengan sholat ketika lupa dia makan. Kalau puasa sekalipun banyak lupa nih itu tidak membatalkan. Tapi kalau sholat sedikit disengaja batal ya. Kayak gitu. Kalau kita habis makan sholat nggak batal. Enggak apa-apa, enggak batal. Kita habis ngobrol nih, wudu kita nggak wudu lagi dah kita. Lah kan enggak membatal. Kan yang batalkan wudu kemarin kentut gitu kan. Ada makan enggak? Kagak. Mindo enggak Mindo? Bentar, iya. Sholat kan kadang-kadang kita ngobrol nih. Belum batal kita kan. Iya. Besok latihan lupa. Yang selanjutnya ketujuh. Nah ini nih yang kita bicarakan tadi. Yang ketujuh nih. Yang dapat membatalkan sholat adalah watalati harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Apa? 3 kali gerak yang berturut-turut sekalipun dia lupa. Lupanya dengan 3 kali berturut-turut itu dapat membatalkan. Anna sholat tabtul aidan bil amalil katsiri walau minan nasi wal jahilil mangdzuri. Wa huwa talatu af'alin fa aktsara mutatabi'atun urfan. Jadi dengan bergerak 3 kali berturut-turut itu namanya disebutnya gerakan yang banyak ya. 3 kali berturut-turut itu disebut gerakan yang banyak. Ya, tabtul aidan bil amalil katsiri walau minan nasi sekalipun dari orang yang lupa bergerak 3 kali berturut-turut. Berturut-turut nih, enggak ada berhentinya maksudnya gitu. Geraknya enggak ada berhentinya, itu dapat membatalkan sholat.
Wal jahilil ma'dzuri, dan bagi orang yang jahil ma'dzur juga, yang dima'dzur juga tadi itu. Bahwa salatu af'alin, yang dimaksud amalan gerakan yang banyak itu adalah salatu af'alin, 3 kali gerakan, fa'aktara atau lebih dari 3 kali, mutatabi'atun, yang terus menerus, nggak ada berhentinya. Urfan umumnya. Hah? Ada saya gerak. Nah itu ya, kudus. Kalau udah tegur marah sih dia nggak terima. Nggak terima, iya. Mungkin dia merasa ilmunya lebih anu kali. Tapi kalau lagi sakit tuh ada orang sakit gitu. Nah, dia bukan. Itu refleks karena emang. Ini kan ada yang Kalau bahasanya yang Coba penyakit ayan itu mah. bukan nanti gitu, Iya emang kalau salah boleh diulang lagi. itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu bukan gerakan namanya itu mah. Kalau nggak saya nggak. Iya, soal bukan dia gerakan. penyakit kan. Orang yang Kaci kali itu. Nih, gitu terus. bihaitsu la yu'addul fi'lu tsani munqati'an 'anil awwali. Gambarannya sekiranya tidak dianggap hitungan yang kedua kalau terputus-putus, paham nggak? Kayak tadi contohnya, mundur dia berhenti, mundur lagi, sekalipun 100 kali bergerak seperti itu ada berhentinya, itu nggak membatalkan sholat. Berbeda dengan 3 kali gerak berturut-turut, itu membatalkan sholat. Jadi yang gerakan yang kedua ini tadi ya, yang setelah gerak dia berhenti, dia dapat menghapus gerakan yang pertama tadi, artinya nggak dianggap yang pertama tadi, ngerti ya? Nggak dianggap kalau terputus-putus. Walasal itu mengkotian anitani, dia 3 kali bergerak, gerakan yang ketiga kali tapi terputus-putus, dan itu juga tidak membatalkan sholat. Dan gerakan yang ketiga tadi memutus gerakan yang kedua, artinya yang kedua nggak dianggap, paham? Jadi tetap dianggapnya satu gerakan. Ini contoh lagi tadi. Jadi gitu aja. Kita tahu-tahu di depan nih nggak ada yang mau ngisi, ada batal nih sholat. Keluar kan, mundur lagi. Nah ini yang ini nggak ngerti nih, harusnya ngerapat kan? Wah, yang kagak ngerapat. Udah kita nih, yang tahu maju. Ini cara maju gitu tuh. Pelan-pelan. Tuh, itu dihitungnya 1, 2, enggak 2, 1 tetap hitungnya. Ya gitu ya. Jangan begini. Nah, ini bikinnya. Siap, gerak. Ini bikinnya, ya. Karena sholat itu munajat kepada Allah, kita sedang berada di depan Allah, bukan main-main. Ya. Jadi itu kalau kita bermakmum, imam memakmum tuh kalau berdua ini enggak apa, pertama sejajar berarti enggak di depan dulu, di belakang satu belakang gitu. Nah ini juga memang harus kita bicarakan juga ya. Tadi contohnya bangun lagi. Ngadu ngomong. Coba bangun lagi. Apa? Contohin. Ini enggak, contohin bangun lagi. Maksudnya gini, dimaksud sama Bang Anu ini gini ya. Ketika kita berdua dong sholat. Iya. Ini sebenarnya nggak boleh sejajar begini. Ya harus. Di belakang. Harus belakang, segini satu mik ini. Ada ini. Jadi Iya. bukan belakang lagi. Enggak, ini segini aja. Batasan tadi kalau ada yang masuk lagi baru kita mundur lagi. Kalau saya kan kadang gini, mungkin ada yang nggak mau ribet ya orang datang langsung di belakang nih. Jadi kalau nanti ada yang ngisi langsung di sini posisinya. Jadi yang depan maju gitu. Jadi Oh nggak apa-apa, itu nggak masalah, cuman bagus ya sehingga itu kalau itu nggak masalah. Jadi misal nanti ada yang Iya, nggak apa-apa. berarti kan langsung di sini. Nggak masalah. Jadi dia nggak mundur lagi gitu. Iya, jadi agak majuan gitu di sini ya. Iya, jadi Nggak, memang posisi gini, iya. udah maju nih. Nggak masalah itu. Oh, nggak. Nggak membatalkan itu. Cuma yang kayak HP kan gini, kalau misal kita Sejajar. ini segini ya. Iya. Ini dia nggak ngerti, misalnya ada ada begini, dia Iya. gini gitu. Nah, yang seperti itu yang perlu kita tahu. Ini karena kita suka lihat imam sama makmum sholat berdua ini sejajar. Ini nggak boleh, kan beda imam sama makmum ya. Nanti keterangannya. Kalau ada jeda nggak apa-apa ya. Misalnya ini segini nih. Iya, ini. Nah, segini dah ya. Iya. Nah itu nggak apa-apa ya. Ya segini nggak apa-apa. Iya. Kalau sejajar ini maaf ya. Itu nanti syarat menjadi makmum itu ada syarat ya, penjelasan syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum ini tidak boleh mendepani imam. Kalau saling sejajar ternyata perut makmum lebih besar. Nah, berarti kan mendahului imam kan? Nah, ini nggak boleh. Makanya kalau saya mah lihat dulu orangnya, kalau orangnya dia pengen di belakang, dia di belakang aja. Jadi dia Iya. nggak mundur lagi. Kita mencari jalan ini aja gitu kan. Oh. Ini nggak boleh ya imam sama makmum kalau sholat berdua sejajar.
aturannya ini makmum lebih mundur daripada ada sedikit juga seandainya misalnya gini, imam ruku coba, ya, terus makmum ruku, imam bangun, ke depan nggak? Ke depan imam nggak? Nggak boleh kan? Seperti itu. Karena makmum tetap harus di belakang, nggak boleh dia mendepani imam. Makmum harus di belakang, nggak boleh di depan. Nah, paham ya kira-kira ya? Betul lagi. Wala farqa baina ayyakuna bi udwin wahidin aw bi aktsarin. Lakin bi syartin ayyakuna thaqilan kal yadi wa rijli wa rasi wal yini wal yaduru bil khafifi kal asabi hadha wal ajnabi wasyaqati wa wasyafaqi wasyafaqati wal miraran mutaaddidatan mutawaliyatan. Nanti ada syaratnya lagi. Ya, 3 kali berturut-turut yang membatalkan sholat. Di sini sebutkan ya, la farqa baina ayyakuna bi udwin wahidin aw bi aktsarin, ya, anggota yang satu atau yang banyak maksudnya nanti ya. Syartin, namun ada syaratnya. Lakin bi syartin bi syarti ayyakuna tsaqilan. Ya. Penasaran, datang lagi besok. Ya. Biar ngaji jangan getol. Kalau dibahas semua ntar wah ya udah ya kan, penasaran hilang. Ya kan, PR makanya datang lagi. Jangan anggot-anggotan ya enggak? Jangan anggot-anggotan. Ya, yang enggak kedapatan gue ngeliat di live aja dah. Wah, beda pahalanya yang datang langsung sama nonton di live. Beda ya. Yang mau bertanya silakan nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Yassir lana umurana
innaka antas samiul alim. Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman. Warzuqna fahman, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Wol.